Halo semuanya, Kak Vino di sini dan ini adalah channel Dr. Math Plus ya. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor dan ini adalah bagaimana cara kita mencari resultan dari dua vektor ya. Dua vektor. Nanti kalau lebih dari dua kita bahas di video selanjutnya. Nah, intinya teman-teman seperti ini ya. Jadi kalau kita punya dua vektor A dan B, itu ketika dipadukan itu akan memiliki nilai resultan yang besarnya pasti di antara selisih dan jumlah dua vektor itu ya. Jadi misalkan vektor P 120 Newton dan Q 150 Newton, maka batas nilai resultan yang mungkin dari kedua vektor itu adalah berapa? Nah, kita bisa mencari kalau misalkan kita anggap sebagai selisih ya, jadi karena yang lebih besar yang Q ya, Q dikurangi P-nya itu 150 dikurangi 120, itu kita dapatkan 30 Newton. Lalu kalau penjumlahannya 120 ditambah 150 Newton, itu 270 Newton. Nah, jadi bagaimanapun vektor ini dikombinasikan, itu nilai resultannya pasti ada di antara selisih dan jumlahnya. Jadi paling kecilnya adalah 30 Newton, paling besarnya 270 Newton. Ya, ini maksudnya batas nilai resultan ya, seperti itu teman-teman. Nah, lantas bagaimana cara menghitung ketika suatu vektor membentuk sudut tertentu? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ketika kita punya vektor A dan B, dia membentuk sudut theta, misalkan seperti itu, maka nilai resultannya itu kita bisa jabarkan sebagai rumus ini. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, makanya teman-teman harus wajib tahu tentang trigonometri ya, seperti itu. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga ditanyakan arahnya ya. Arah ini sudut ya. Jadi ini misalkan kita bagi sebagai alfa dan beta, maka itu kita bisa buat perbandingan seperti ini. A dibandingkan sin alfa akan sama dengan B dibandingkan sin beta akan sama dengan R dibandingkan sin theta. Itu nanti kalau digunakan untuk mencari arah, tetapi cukup jarang juga ya, seperti itu. Nah, kita coba aja di beberapa soal ya teman-teman ya. Jadi misalkan seperti ini. Dua buah vektor perpindahan masing-masing besarnya 30 meter dan 40 meter. Hitung besar vektor resultan sudut. Hitung vektor resultan jika sudut apit kedua vektor adalah 0 derajat, 37 derajat, 60 derajat, dan 180 derajat. Nah, kalau yang 0 derajat, teman-teman nggak usah bingung. Karena 0 derajat itu sebenarnya kalau digambarkan kan seperti ini. 30 meter kita sambung dengan 40 meter kan, gitu. Berarti resultannya pasti 70 meter seperti itu ya, karena dia tidak membentuk sudut ya. Nah, tapi kalau yang membentuk sudut, nah kita gunakan rumus resultan yang tadi nih teman-teman. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Jadi 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 2 kali 30 kali 40 dikalikan cos 37 derajat. Ya, jadi ini 900 ditambah 1600 ditambah ini 2 kali 30 kali 40 itu 2400 dikalikan dengan cos 37 itu 4/5. Ya. Jadi kita dapatkan 900 ditambah 1600 ditambah ini 4/5 itu berarti 1920 ya. Jadi kita dapatkan angka 4420 ya. Itu tinggal dihitung gitu aja ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan di rumusnya saja. Begitu juga dengan yang B, kalau dia membentuk sudut 60 derajat ya, kita tinggal masukkan nih 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 2 kali 30 kali 40 kali cos 60 derajat ya. Jadi ini 900 ditambah 1600 ditambah ini 2400 dikalikan cos 60 itu setengah ya. Jadi di sini kita dapatkan 900 ditambah 1600 ditambah 1200. Kita dapatkan akar 3700 ya. Mungkin ini bisa disederhanakan menjadi 10 akar 37 meter ya, seperti itu. Nah, ini kalau bentuk sudut.
Nah, kalau yang 180 derajat, teman-teman bisa bayangin seperti ini. Anggaplah yang satunya itu 30 meter ke kanan, nah yang satunya 40 meter ke kiri kan gitu ya. Karena ini sudutnya 180 derajat, maka resultannya itu tinggal dikurangin aja kan. 40 dikurangi 30, jadi 10 meter ya. Arahnya itu ke kiri ya, atau menuju ke arahnya yang 40 meter, seperti itu ya. Ini untuk menghitung resultan dua vektor. Ya. Nah, kadang-kadang soal ini dibalik nih teman-teman. Dua vektor besarnya sama, yaitu 5 meter. Tentukan sudut apit terkecil di antara kedua vektor ini agar besar vektor resultannya 5 akar 3, 3 akar 10, dan 5 akar 2. Nah, seperti ini tinggal dibalik aja teman-teman. Kan kita sudah punya rumus ini tadi. R itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, yang sudah ada di sini ini adalah R-nya, gitu ya. Sedangkan ini adalah A dan B-nya. Jadi A sama B-nya sama. Nah, kita tinggal masukkan nih. R-nya 5 akar 3 sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos alfa. Nah, cara menghilangkan akar adalah dengan dikuadratkan ya. Jadi 5 dikuadratkan 25, akar 3 dikuadratkan itu 3. Jadi kalau kita kuadratkan jadi 75. Yang ini sudah nggak ada akarnya ya. Kita tinggal hitung nih. 5 kuadrat 25, tambah 25 ditambah ini 50 cos alfa. Nah, 50 cos alfa ini harus jadi satu kesatuan ya teman-teman, nggak boleh dipisah. Jadi 50 cos alfa sama dengan 75 dikurangi 25 dikurangi 25 kan. Jadi ketemunya 25 ya. Jadi 50 cos alfa sama dengan 25. Sehingga cos alfanya itu 25 dibagi 50 atau setengah. Nah, sudut yang punya cos setengah itu adalah 60 derajat ya, seperti itu. Oke, begitu juga dengan yang B dan C. Kita langsung masukkan 3 akar 10 sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos apa? Ini kalau dikuadratkan itu 90. 25 ditambah 25 ditambah 50 cos alfa. Sehingga 50 cos alfa sama dengan 90 dikurangi 25 dikurangi 25. Kita dapatkan 50 cos alfa sama dengan 40, sehingga cos alfanya kita dapatkan 40 per 50 atau 4 per 5. Nah, di sini alfanya kita dapatkan 37 derajat ya. Dan yang terakhir resultannya 5 akar 2, sama persis caranya. Kita tinggal masukkan ke rumusnya seperti tadi ya. Tuh, ini dikuadratkan 5 akar 2 kalau dikuadratkan 50, 25 ditambah 25 ditambah 50 cos alfa. Kita dapatkan 50 cos alfa sama dengan 50 dikurangi 25 dikurangi 25. Ternyata hasilnya 0 ya. Sehingga kita dapatkan cos alfa sama dengan 0, maka alfanya 90 derajat ya. Seperti itu teman-teman ya untuk meresultan dua vektor. Nah, mungkin juga ada yang berbentuk gambar seperti ini. Ini juga dua vektor. Ya, jadi ini sederhana aja kan teman-teman. Jadi ini F1-nya adalah 40 Newton, F2-nya 20 Newton, lalu sudutnya harus kita cari di antara dua vektor ini ya. Jadi kalau ini 60 derajat, pastinya di sini 30 derajat kan. Sehingga alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, resultannya kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi. 40 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 40 kali 20 cos 60 derajat. Ya. Jadi kita tinggal masukkan 1600 ditambah 400 ditambah ini 2 kali 40 kali 20 itu 1600 dikali setengah. Jadi kita dapatkan 1600 ditambah 400 ditambah 800. Jadi akar 2800 atau ini bisa dijadikan ke 400 kali 7 ya. 20 akar 7 Newton. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pembahasan vektor resultan yang mengandung dua vektor ya. Kalau yang lebih dari
dua vektor kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, itu teman-teman, selamat belajar dan terima kasih sudah menonton.